Selama beberapa bulan terakhir, polusi telah mengepung ibu kota dan kawasan penyangganya. Tidak tanggung-tanggung, Jakarta bahkan menyabet peringkat pertama sebagai kota dengan polusi terburuk di dunia. Buruknya kualitas udara dicatat telah memicu 638.000 orang terjangkit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Berdasarkan Indeks Quality Air atau IQR, kualitas udara Jakarta dan sekitarnya hampir konstan berada di tingkat tidak sehat. Artinya, konsentrasi PM 2,5 di Jakarta 15 kali lebih tinggi dari panduan WHO. Yang tertinggi bahkan pernah mencapai 190. Data ini bukan sekedar kumpulan angka-angka. Dampak nyata polusi telah diderita masyarakat. Buktinya, pada paruh pertama tahun 2023 saja, kasus ISPA telah mencapai 638.000. Bahkan bayi dan anak-anak turut menjadi korbannya. Padahal, ISPA dicatat merupakan salah satu penyakit penyebab kematian utama pada anak di Indonesia. Kondisi ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga 2,4 miliar dolar Amerika, serta menewaskan 9.100 jiwa. Untuk itu, sudah saatnya polusi udara dianggap sebagai masalah serius. Kini, bukan saatnya lagi pemerintah saling melempar tanggung jawab dan saling menyalahkan. Walaupun memang pemerintah sudah berupaya, namun upaya menurunkan hujan buatan, menyemprot air dari gedung tinggi, hingga melakukan razia emisi kendaraan bermotor dinilai sebagai upaya setengah hati. Polusi membutuhkan kerjasama lintas sektoral untuk menyelesaikan hingga ke akar persoalan. Harus negara wajib menelurkan sebuah peraturan yang bisa mengurangi polusi udara ini. Karena ini sudah masalah nyawa loh, itu masalah kemanusiaan. Kontribusi sektor industri bagi memburuknya kualitas udara dicatat mencapai 33%, sementara manufaktur sebesar 10%. Hal ini membuat bidikan pemerintah mengarah kepada pelaku industri. Presiden Joko Widodo baru-baru ini mewajibkan para pelaku industri untuk memasang scrubber atau alat pengontrol emisi gas buang dari cerobong. Industri yang tidak kooperatif bahkan diancam akan ditutup. Hal ini dinilai kurang tepat jika bidikan hanya diarahkan pada industri dan manufaktur. Pemerintah harus melahirkan solusi besar dan berkelanjutan. Jangan sampai masyarakat, bahkan bayi dan anak-anak menjadi korban. Polusi tidak lagi bisa ditangani secara sendiri-sendiri. Masyarakat, pelaku industri, BUMN, dan pemerintah harus bekerja sama. Tidak mungkin kalau ini terjadi asap tebal seperti ini kalau nggak dari hulunya. Penyebabnya yang penting. Nah, penyebabnya dari mana? Maka dari itu kalau bikin satgas harus terintegrasi dari semua lintas kementerian itu duduk bersama-sama untuk melakukan evaluasi menyeluruh hulu hilirnya. Tapi yang jelas jangan sampai mengorbankan sektor industri karena ekonomi kita harus kita jaga. Tantangan ekonomi global itu masih sulit. Kalau sampai industri ini menjadi korban, maka ekonomi kita juga akan terpuruk. APBN kita juga, postur anggaran kita juga akan terganggu. Oleh karena pembangunan bisa tidak berjalan kalau tidak maksimal. Kata kuncinya adalah tidak bisa kerja parsial, harus lintas sektoral dan kemudian jangan ada ego sektoral. Jangan lagi korbankan masyarakat dengan aturan-aturan di hilir karena transisi energi sudah mencapai tenggatnya. Pemerintah juga harus bertanggung jawab pada kebijakan yang diambil seperti peralihan ke kendaraan listrik. Sudah saatnya kita menyadari kendaraan listrik bukanlah solusi jika pembangkitnya masih berbasis batu bara. Nanti jadi catatan kita yang disampaikan dengan Menteri SDM dan juga PLN ya, agar segera melakukan rekayasa terhadap karbon dioksida yang dikeluarkan. Tentu diharapkan memasang semacam alat atau equipment yang bisa mengurangi paling tidak karbon dioksida yang dihasilkan dari PLT batubara itu. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.